Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat schedule dari awal ya, yang kita berdasarkan dari template auto schedule yang sudah Anda download. Nah, Anda ambil download kan, yaitu template auto schedule yang masih kosong, terus Anda copy, dan disitulah Anda akan membuat auto schedule. Nah, ini adalah template auto schedule yang kopiannya yang sudah pasti kosong. Nah, sebelum kita membuat schedule, kita pastikan dulu yang ada di header ini. Nah, di header ini untuk plan schedule itu harus plan ya. Sedangkan yang lainnya opsional saja. Oke. Nah, dalam video ini saya akan membuat schedule contractual schedule. Kita ketik contractual building, construction building. Dan kita akan membuat sampai 2 level saja. Nah, kalau Anda lihat di sini kolom-kolom F, G dan H ini adalah kolom-kolom untuk level ya, untuk WBS. Sedangkan untuk kolom I-nya adalah untuk pekerjaan. Nah, kita sampai level 2 di sini. Kita tulis di kolom H, yaitu kita sipil, struktur, dan arsitek. Oke. Nah, untuk pekerjaannya kita ke sini. Untuk pekerjaannya kita tulis di sini yaitu foundation. Nah, untuk mempersingkat waktu kita skip dulu ya. Saya sudah membuat daftar pekerjaannya, dan selanjutnya kita ke activity ID. Nah, ini adalah sangat penting untuk membuat activity ID karena ini akan berpengaruh terhadap perhitungan indeks di fase monitoring. Nah, untuk penulisan ini kita bebas ya. Yang penting setiap pekerjaan itu harus berbeda-beda. Nah, kalau saya ini untuk foundation, saya akan tulis itu CB itu contractual building, CD itu sipil, itu tinggal urutannya. Nah, setelah itu kita copy ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan membuat activity ID di electrical. Itu CB, EL, nomor urut. Kita copy lagi sampai bawah. Oke, kita sudah membuat activity ID untuk electrical, dan selanjutnya untuk pekerjaan untuk kolom disiplin, kolom B, kolom C, kali ini kita abaikan saja. Dan yang ini adalah yang sangat penting juga, yaitu kita harus menentukan kode ya, kode productivity. Nah, oke. Di kolom D ini kode productivity ini adalah kita mengacu kepada list ya yang ada di sheet productivity ini. Oke, caranya itu kita lihat foundation ini satuannya adalah meter kubik ya. Oke, kita lihat di sini, kita lihat di productivity, klik. Nah, kita lihat yang di sipil ini kan sipil. Nah, sipil. Nah, di konkret kan. Nah, kita copy, Ctrl C, oke. Kita kembali ke sheet Gantt chart. Kita paste di sini. Oke, untuk structure sama caranya, kita lihat ke productivity. Oke, kita lihat yang di structure, yaitu kita ke ini ya, equipment strata erection, copy, Ctrl C, kita kembali ke Gantt chart, paste di sini.
Oke, kita sudah hasilnya dan untuk, supaya mempercepat ya di bawah, kita skip ya. Oke, selanjutnya, membuat isi di, selanjutnya membuat isi di kolom unit. Nah, untuk foundation ini satuannya adalah, eee, meter meter kubik dan ini adalah ton. Selanjutnya isi di budget quantity. Setelah kolom budget quantity sudah terisi, lihat bahwa untuk kolom productivity sudah terisi otomatis karena ini karena sudah diisi di kode productivity-nya. Selanjutnya isi kolom jumlah manpower. Nah, kita misalkan untuk manpower foundation itu 45 orang. Kolom jumlah manpower sudah terisi, lihat bahwa untuk kolom duration sudah otomatis terisi karena ini tergantung uh, uh, ini tergantung pada jumlah manpower. Lihat lihat di kolom start dan finish, semua startnya dimulai pada tanggal 1 Januari 2026. Ini karena di kolom predecessor belum terisi predecessornya. Nah, isi uh, selanjutnya akan isi predecessor. Nah, di predecessor ini ada dua kolom, yaitu kolom U dan kolom V. Mulai di kolom foundation ya. Foundation ini predecessornya karena ini awal pekerjaan, jadi tidak ada predecessor. Untuk pekerjaan structure, predecessornya adalah foundation. Nah, di sini prinsipnya kalau seandainya finish to start, berarti kita lihat yang di kolom T. Finish to start berarti kita kolom T itu kolom finishnya. Nah, kolom finishnya itu adalah untuk foundation, yaitu di kolom T16. Jadi kita tulis T16. Ini untuk pekerjaan pasang atap, predecessornya adalah start to start. Jadi kalau start to start kita isi S, berarti S itu di kolom start ya. Tulis S18. Ini juga sama, jadi S20. Selanjutnya isi kolom leg-nya. Leg ini adalah suatu pekerjaan jeda ya. Rupanya kalau seandainya pekerjaan pondasi jeda 3 hari, jadi kita nunggu sampai 3 hari. Kita contoh di sini, misalnya jedanya adalah 3 hari, dan ini 21 hari. Kolom untuk pekerjaan sipil sudah terisi semua dan selanjutnya ke pekerjaan electrical. Pekerjaan electrical cable tray installation, predecessornya masonry and plastering dengan start to start berarti SS20. Ini S26. Dan ini T28. Nah, prinsipnya bahwa untuk kolom P adalah ini per bulannya. Di sini kita head ya, supaya kelihatan bagus ya, kita head.
Sebenarnya ini adalah formula dan isinya 24 Februari 26. Tapi kita head dan kita tampilkan di kolom U aja. Jadi kita akan menunjukkan bahwa di kolom U itu predecessor T16 berarti foundation. Untuk electrical legnya misalkan ini 21 dan ini 15. Oke, kita ini untuk start date-nya kita karena 1 Januari itu libur, kita rubah tanggal 2 Januari. Setelah kita mengisi semua yang ada di area kolom, selanjutnya kita lihat di area Gantt chart. Nah, di area Gantt chart ini warna untuk Gantt chart-nya adalah sama, berwarna biru. Nah, saya ingin warna dibedakan antara level dan pekerjaan. Coba kita, jadi untuk pekerjaan, untuk baris 14 ini, sipil, struktural, dan arsitek adalah level. Kita tulis level 2. Level 2. Oke. Kita tulis level 2. Nah, warna di area sini untuk Gantt chart-nya berubah. Dan juga kita lihat di area kolom terbentuk background-nya. Ini kenapa? Karena saya sudah membuat formula di area Gantt chart dan di area kolom. Nah, kita untuk melihat rumus atau formula di area Gantt chart ke conditional formatting, lalu kita manage rule. Nah, ini adalah semua formula yang ada di daerah Gantt chart. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara membuatnya, kita hapus ya salah satu di sini untuk level 2. Setelah itu saya buat kembali. Oke, yang ini ya, ini level 2, ini level 2. Nah, tapi sebelum hapus, formula harus di-copy dulu supaya prosesnya lebih cepat. Kita copy ke notepad. Oke. Kita hapus. Delete. Oke. Nah, ini sudah hilang ya. Nah, bagaimana kita membuatnya? Kita ke formula. Sorry, pertama kita plot dulu areanya. Semua areanya sampai bawah. Setelah itu ke conditional formatting. Ke new rule. Pilih ini. Copy, paste formula yang tadi di copy. Langsung setelah itu kita buat warnanya, format. Kita ke fill. Pakai warna ini. Oke. Oke. Nah, terbentuk kembali ya. Nah, itulah bagaimana cara membuat formula conditional di daerah Gantt chart. Untuk yang lainnya sama aja ya. Untuk membuat level 2 dan lainnya, yang penting caranya sama dan yang membedakan adalah formulanya. Nah, untuk kita membuat background di area kolom ini seperti ini, kita lihat, kita hapus dulu ya di daerah ini sama di conditional formatting, manage rule.
Ini level 2 ya, ini level 2 kita hapus, delete, play. Nah, kosong, ini kan ini sudah terhapus. Nah, kita membuatnya sama saja, kita ke pilih area, terus kita ke conditional formatting, new, pilih ini, rumus X12, X12 sama dengan level 2. Harus ada pakai tanda petik ya sebelum di depannya, level 2. Format, buat ini, fill effect, kita yang color 2 oke, yang color 1 kita buat yang ini. Oke. Saat itu kita setting fontnya warna putih. Ininya bold. Oke, ininya juga italic. Kita oke. Coba lihat hasilnya. Nah, inilah terbentuk kembali ya. Jadi, nah beginilah caranya. Selanjutnya kita coba-coba untuk pilih opsional ya. Pilih opsional di area header. Kita coba di weekly diganti monthly. Ini berubah dan kita rubah di work week-nya 6 hari jadi 7 hari. Nah, ini akan waktunya akan lebih cepat ya, 7 hari. Ini kan 7 Juli. Nah, 12 Juni. Nah, itulah saya kira cukup sekian membuat schedule di fase plan. Selanjutnya akan membahas bagaimana di tahap monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.